pertanyaan kami kan juga, lantas kalau kami dirikan makam, jadi mereka minta ini boleh dilanjutkan kalau batunya dipotong. Kami bingung, kami bilang, loh kalian takut sama batu? Kan kami tanya satpolnya begitu. Jadi kalau batunya nggak ada boleh. Kan logikanya gimana? Kami bilang, kami nggak bikin makam yang mewah. Cuma batu sebagai tetengger. Apa salahnya? Ya batunya dipotong. Kita bilang, jadi kalian takut sama batu. Antara 2 kilo ya? 3 kilo? 3 kiloan. 3 kiloan ya? 3 kilo. Kalau dari desa mah? Kalau dari balai desa ya 2 kiloan, 2,5. Setengah ya. Itu masuk dusun apa sih? Ini masuk ini ya? desa Cisantana, dusunnya Malar. Enggak, dusunnya Cisantana. Cisantana, Iya. Oh dusunnya? Dusun Desanya Cisantana. juga? desa Dusun Cisantana, Cisantana, desa dusun Cisantana. Iya, Cisantana. dusun Cisantana. Oh bukan dusun Curug apa? Curugong mah ini mah Nama 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 tempat, lama. tapi masih nggak ke Malar ini. Jadi kenapa dikasih nama Curug Goong? Karena dulu air sungai kecil itu kalau bergemericik malam, debit air masih tinggi, itu seperti goong gitu. Jadi dulu tahun 36 sepupu kami kan naik ke Gunung Ciremai saat Ciremai meletus. Nah, pada saat itu kan negara kita belum ada, masih Belanda. Nah, pas itu 200 orang, itu disaksin banyak orang. Jadi lahar turun, kami naik. Iya, nggak ada korban. Semua orang sini tahu. Itu tahun berapa berarti? 1936 1930. saat Ciremai meletus terakhir. Nah, lantas sebagai jaminan Pangeran Madrais mengatakan bahwa Belanda nyuruh turun. Sepuh kami bilang enggak. Kami udah ya dengan kearifan lokal kami, sepuh kami mengatakan nggak akan meletus, kami jaminannya. Jadi sepuh kami tinggal di sini. Ya cuma pada periode dulu kan jual beli. Oh, di sini? Iya. Jual beli kan belum ada proses kwitansi dicatat di kelurahan atau apa. Nah, setelah beliau wafat, ini kan kalau kita bicara hak atas asal usul, ini kan ada istilahnya cerita sepuh kami. Asal usul ini ya? Asal usul Curug Goong atau apa, kenapa kami ingin membeli lagi tanah di sini. Ini kan juga bagian dari. Mau ikut ngerekam boleh? Boleh. Jadi ini bagian dari asal usul pembentuk komunitas. Kalau di undang-undang desa kita lihat hak atas asal usul, ya tahun 36 kami sudah di sini, 36, 39 sepuh kami sudah di sini. 1936, 39. Sebelum kemerdekaan ya berarti? Sebelum kemerdekaan jauh. Sebelum DITII. DITII itu orang-orang Malar sama Palutungan itu tinggalnya sebelumnya masih di Cigowong. Cigowong itu dari sini? Cigowong itu pos Yang pertama. arah mau ke Oh yang itu ya? Gunung Ciremai. Ah, Sumber mata air. begitu DITII diturunkan, orang-orang Malar diturunkan. Artinya banyak yang harus turun ke bawah karena dibakar sama gerombolan DITII.
itu pada saat DITI. Nah, sebelum itu sepuh kami sudah nabuh goong, kami bawa gamelan 200 orang ke atas. Bawa perbekalan, bawa saksi matanya banyak. Artinya apa? Ya, kenapa sepuh kami pertama Pangeran Madrais di sini hanya untuk mengatakan sama Belanda bahwa ini nggak akan meletus lagi. Gitu. Jadi jaminan. Nah, kalau dikatakan Pangeran Jatikusuma itu anaknya, enggak, Pangeran Jatikusuma itu cucu dari Pangeran Madrais. Oh, jadi bukan anaknya pangeran. Jauh sekali. Jadi yang menyebutkan jelas nggak tahu, bukan orang asli sini. Jadi sebenarnya sejarah Madrais itu seperti apa, Pak? Madrais itu seorang pangeran yang dilarikan dari Gebang. Gebang itu di Gebang Udik sana. Setelah kepangeranan Gebang dibakar karena pemberontakan petani. Itu ada di sejarah. Tahun 1869, sepuh-sepuh kami yang pertama, warga adat, itu di bawah pimpinan Madrais, itu melakukan penyerbuan ke Batavia, 1869. Jadi Madrais punya pemahaman atas tanah itu begini. Tanah yang terbentang di antara sungai Citarum sampai Cisadane itu bukan milik Ratu Wilhelmina. Bukan milik bangsa Timur Jauh. Dia adalah milik para Karuhun. Jadi harus direbut. Kita belum mengenal negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sepuh-sepuh kami generasi pertama melakukan penyerbuan dari Rengas Dengklok. Kenapa Rengas Dengklok? Karena itu rute terakhir pasukan Sultan Agung. Nyerbu ke Batavia. Dikenal lah kalau sekarang di internet atau bahannya dicari Ada, ya. peristiwa 8 jagal dari Tambun. Itu sepuh-sepuh kami. Nah, Pangeran Madrais di situ dikenal sebagai siapa? Sebagai katanya Bapak Rama dari Cirebon. Pengadilan Belanda nyatetnya begitu. Karena pengikutnya kan nggak nyebut Bapak Madrais, tapi Pangeran Alibasa atau Bapak Rama dari Cirebon. Alibasa itu nama keluarga, nama ayahnya. Jadi yang namanya Pangeran Alibasa pada periode 1869 ya tinggal Madrais. Madrais Sadewa Alibasa. Nah, lantas pemberontakan di Tambun gagal. Peristiwa 8 jagal dari Tambun digantung di alun-alun Tambun. Itu para sepuh-sepuh adat. Karena pemahaman soal tanah amparan itu. Tanah ini milik para Karuhun kita, rakyat Sunda. Bukan milik Ratu Wilhelmina. Kita waktu itu kan belum mengenal bangsa Indonesia, belum. Nah, jadi pemberontakan tahap keduanya dirubah caranya dengan cara kebudayaan. Jadi istilahnya kenapa Pangeran Madrais dilempar atau dibuang ke Tanah Merah atau ke Merauke? Itu di pengadilan beliau nanya begini, kalau saya maling kerbau milik orang lain, salah nggak? Salah. Kalau saya maling harta benda milik orang lain, salah nggak? Salah. Kalau satu bangsa merampok milik bangsa lain, salah nggak? 7 tahun ke Tanah Merah. Oh. Jadi Analoginya simple ya. ya apa istilahnya beliau mengatakan ya kita boleh dipenjara tapi kita tetap harus punya menjaga cara ciri kita sebagai manusia Sunda, cara ciri kita sebagai bangsa. Nah, dalam disertasi doktoralnya Dr. Anto Nugrahanto, dokter Unpad dari Leiden bahannya, itu disebutkan seorang antropolog Belanda, Kern itu mengatakan bahwa ini masyarakat adat. Jadi Belanda menerapkan pada sepuh-sepuh kami adat reh. Pada periode itu sudah disebut
masyarakat adat. Nah, jadi kalau kami punya hubungan ikatan pada tanah, pada atas asal usul, itu bukan untuk memiliki. Kalau dibicarakan soal wilayah resapan air, siapa yang lebih menjaga wilayah resapan air di sini? Kami Lewang Letik, justru kami tidak menanami, kami harus keluar. Lewang Letik yang itu ya? Lewang Letik sedang berperkara. Jadi ya artinya kami menjaga Lewang Kuta Siliwangi yang di Rambatan. Kami protes ke bupati. Karena apa? Karena kami udah jauh-jauh hari bilang bahwa ini akan mengakibatkan banjir, longsor. Mereka bilang enggak. Buktinya Ciniru berapa desa longsor. Ya karena dalam kosmologi ruang kami juga punya pendekatan. Nah kalau di sini Nah, kaitan sama Tetenger sebagai bagian apa? Sebagai bagian bahwa kami pun harus menjaga wilayah ini sebagai wilayah tata kelola atau resapan air. ini dimiliki sejak tahun berapa Pak? Gong. Tanah ini udah lama ya? Enggak, begitu Undang-Undang Pokok Agraria kan tahun 60-an, tanah yang tidak ditempati itu kembali menjadi milik Pemda daerah. Jadi tahun 36 sampai 60-an masyarakat sini tahu bahwa ini Curug Goong. Tapi karena kepemilikan adat itu tidak punya bukti, istilahnya bukti individu, itu milik komunal secara bersama sebagai wilayah resapan air, maka tahun 60-an beralih menjadi tanah milik Pemda yang secara perlahan harus kami beli kembali. Supaya apa? Ya supaya menjadi wilayah yang resapan air Dijaga gitu ya? dijaga, bukan menjadi restoran, bukan menjadi hotel. Oh, berarti ini dibeli kembali sama kita? Ini Iya, berarti dibeli. lahan ini Patungan Sejak tahun patungan. berapa tuh Pak? patungan tahun 2000-an. 2000-an ya? Udah lama berarti kan? Ya, artinya ini udah batasnya lama. sampai mana? Sekitar berapa ini? Sampai di atas sana, sampai di dekat itu apa itu Oh, tahu. yang itu tower tadi itu 1 hektar ya? Ada ya? 1 hektaran ada. Hektar. Ini luas bangunan ini juga dikit kan, kecil ya? Kecil. Ini hanya makam untuk Ramajati sama istrinya sebagai pupuh. Kalau bangunan itu di atas apa itu? Jadi bangunan di atas itu bangunan yang dulu awalnya dibangun oleh Kusmadio. Pak Kusmadio. Oh, Pak Kusmadio sebagai tempat petilasan Curug Goong. Memang tempat Pangeran Madrais bertempat tinggal gitu wilayah di atas. Oh, jadi dulu Pak Madrais itu tinggalnya di atas sana. Ya, jadi dibikin petilasan lah. Penjelasan Tapi Madrais. nggak dipakai apa-apa ya, hanya untuk niis. Nggak Maksudnya ada. ada orang tiap hari di situ yang tinggal. Nggak Ada yang ada. nginep. Nggak ada. Jadi saat-saat beliau hari wafatnya atau apa, kami berdoa. Kalau kami kan berdoa nggak teriak-teriak. Kami lebih meditasi, diam. Di tempat itu. Ya, jadi tumpang cuma gitu kan. Jadi kalau dikatakan mengganggu, justru kami tata cara kami berbeda. Ini lihat, ini menghadap arahnya mana? Timur barat. Timur barat ya? Iya, bukan utara selatan. Kenapa begitu? Ya kalau utara selatan itu, ya maaf ya, agama-agama samawi. Muslim, Kristen, Katolik, utara selatan. Kalau di Muslim kan utara selatan supaya kalau menghadap kanan, menghadap ke kiblat. Kalau kami timur barat sama seperti di Cipari. Silahkan lihat
yang namanya sarkofagus, peti kubur batu menghadap timur barat. Barat. Apa kaitan dengan ini apa dengan apa kekhawatiran warga? Masyarakat di Santana sini. Aneh juga Artinya ya. begini, Hmm. ya uruslah umat masing-masing. Kami nggak pernah ngurus. Kami percaya negara kita ini negara Pancasila kok. Justru karena berbeda, kenapa media-media nasional semua mengangkat makam aja di daerah sini? Teteh tadi lihat, Kang Tatang lihat bagaimana ada salib, ada ini. Kita biasa. Nah, pertanyaan kami kan juga, lantas kalau kami dirikan makam, jadi mereka minta, ini boleh dilanjutkan kalau batunya dipotong. Kami bingung, kami bilang, loh, kalian takut sama batu? Kan kami tanya satpolnya begitu. Jadi kalau batunya nggak ada, boleh. Kan logikanya gimana? Kami bilang, kami nggak bikin makam yang mewah. Cuma batu sebagai tetengger. Apa salahnya? Ya batunya dipotong. Kita bilang, jadi kalian takut sama batu? Kami nggak terganggu kok. Ini kan permintaan sepuh. Kalau kita baca Uga Wangsit Siliwangi, jelas disebut batu Satangtung tuh dari tahun 1500 udah disebut. Oh ini teh namanya batu Satangtung ya? Iya, jadi itu ciri, ceciren, bukan apa-apa. Ya ceciren. Kayak itu aja, kayak apa? Nisan batu yang itu ya? Kayak Linggayoni. Kayak gitu aja kan ya? Ya hanya ceciren. Tidak dituliskan juga namanya, misalnya, maaf, Jati Kusuma, enggak. Bukan nisan, bukan apa-apa. Nisan. Cuma tetengger wungkul gitu. Tetengger wungkul. Tapi kalau sama nisan beda ya? Beda, tuh kan ada namanya tuh. Ya kayak ini kan kalau di sana kan batu ya, cuman kecil batunya kan gitu. Siap. Jadi kami nggak meladeni perdebatan dari ini karena kami biasa menerima perbedaan. Ya kalau orang Cigugur asli pasti ya makam aja sebelah-sebelahan. Loh, kakak saya paling besar, putrinya Ramajati, pendeta Protestan. Kedua Katolik, ketiga Muslim. Iya, itu ya. Orang hidup berdampingan ya. Lebaran kami masak opor sama ketupat. Saling menghormati. Ih, Pak Oki, aku bertanya, ini kembali lagi ke sejarah Madrais ya. Madrais itu berarti kan kalau memang Jati Kusuma bukan anaknya, cucunya, Cucu. punya anak nggak berarti? Anaknya siapa? Madrais punya anak, cuma laki-laki satu sama perempuan satu. Mereka di mana? Yang perempuan itu nggak tinggal di Kuningan, yang laki dimakamkan. Namanya Pangeran Tejabuana, ayah dari Ramajati. Oh, Gitu. Tejabuana itu berarti ayahnya Ramajati ya? Betul. Nah, Tejabuana punya anak laki-laki pertama, Jati Kusuma namanya. Dari istri pertama, anaknya 3 perempuan. Meninggal istri pertama, 2-3 tahun sudah itu, beliau menikah lagi, punya anak laki-laki pertama, Jati Kusuma. Adik-adiknya Jati Kusuma ada yang laki, ada di Cirebon, ada di Jakarta. Masih hidup mereka? Masih. Istrinya sendiri berarti istrinya 2? Nah, kalau istrinya Tejabuana, ya sudah nggak ada. Ya, Madrais sendiri Madrais satu, itu dimakamkan di mana? Madrais istrinya. Masih daerah Kuningan? Di sini di pasir. Pasir. Pasir yang kalau dari Cigugur tuh naik ke atas dekat pohon-pohon bambu, atas lapangan bola tadi. Iya, iya. Tapi sudah penuh karena keluarga dari kakak
kakek atau apa banyak dimakamkan di situ, warga juga. Jadi istilahnya sudah penuh. Jadi makam keluarga tuh udah istilahnya nggak ada tempat lah. Belum lagi adik-adik Ramajati kan kemarin 2 meninggal. Berarti masih di daerah situ. Kalau Madraisnya sendiri itu dimakamkan di mana? Ya di situ Oh, di Iya. Kertasir itu. hasil. Oke, yang terkait dengan itu, dengan perizinan tuh. Oke kan punya ini ya, punya apa? Acuan khusus ya. Iya, jadi Ini dasarnya mereka dari situ. ini Pemda yang bicara bahwa kriteria bangunan. Nanti undang-undang nomor undang-undang atau perda? Perda nomor Perda nomor 13 tahun 2019 penyelenggaraan izin mendirikan bangunan. Oke. Ini turunan dari undang-undang kan. Di Yang sana nomor 13, bangunan gedung yang disebut bangunan adalah wujud fisik hasil begini berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Baik untuk kegiatan hunian, tempat tinggal, keagamaan maupun kegiatan khusus. Kalau ini kan bukan keagamaan juga kan ya? bukan, ini kan Ini tempat memakam. jenazah. Jadi bukan berkegiatan. Jadi nggak mesti harus izin ya? Nah, kita cari lagi di sini. Fungsi dan klasifikasi bangunan pasal 4 nih. Bangunan gedung fungsi keagamaan dapat berbentuk masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng atau bangunan keagamaan dengan sebutan lain. Ini kan bukan bangunan keagamaan. Kalau dia bangunan keagamaan, dia perlu IMB. Kalau makam. Jadi Emang ya? So, kadang-kadang ini liar, kami juga liar. Iya, tadi yang pasal 13 coba lihat. Belum betul. Yang pasal 13 Oh. Yang kopi. depan Yang pasal 13. Oh, pasal 13 poin 7. Nah, ini. mana? 13 poin 13. Nih. Kayak Ya kan? Usap-usap baru mah. Tajam. ini apa namanya? Nggak kelihatan. Kok backlight? Udah saya fotokopi nanti Udah di bawah. Usah. Cukup. Substansinya aja. Iya. Nah, kan artinya sebetulnya apa lagi? Kita bilang pasal bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. Ini bukan bangunan keagamaan. Terus bangunan gedung kebudayaan seperti museum kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya. Ini bukan bangunan. Ini yang memerlukan IMB. Terus bangunan bukan gedung. Nah ini dibilang konstruksi berupa monumen berupa tugu atau patung. Ini nggak masuk kategori tugu dan patung. Itu maksudnya. Karena kalau Oh, ini bukan tugu, bukan patung iya, ya? bukan tugu, bukan patung. Kalau tugu misalnya di depan Kodim ada patung maung. Maung. Oh ini mengambil semangat Siliwangi, itu kan Kodam Siliwangi. Nah, itu kan tugu, ada pemaknaan. Kalau ini apa? Berarti dilihatnya dari peruntukan ya? Iya peruntukan. Berarti atas dasar ini ya makanya Iya. Pak Oki membangun ini juga ya. Makam hanya bentuknya seperti ini gitu ya? Iya makam hanya. Yang lucu Bentuk kan sesuai mereka dengan, bilang, mereka bilang bahwa boleh diteruskan tapi batunya dipotong. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Alasannya Satpol. Kata Satpol. Alasannya? Nah makanya saya tanya kan, kami tanya. Jadi kalian takut sama batu? Iya, nggak masuk Kan akal. logikanya begitu. Boleh diteruskan kalau batunya hilang. Kami bilang, jadi kalian takut sama batu? Logika kan? Terus kepemilikan.
meliputi bangunan gedung milik perorangan, bangunan ini perlu IMB. Jadi setiap mohon menginginkan IMB ini. Nah ini soal apa pembongkaran atau apa. Jadi kriteria ini bangunan jenis apa aja mereka juga bingung. Kami bilang loh, kalau tetengger kan bukan bangunan, kami nggak tinggal di sini. Berarti terus tanggapan Pak Oki sendiri dalam menyikapi SP1 yang kemarin dilayangkan oleh Satpol PP sendiri bagaimana? Ya menurut kami lucu, karena apa? Yang namanya kriterianya apa? Kami harus ngurus IMB. Tugu kah? Monumen kah? Bangunan tempat manusia berkegiatan kah? Enggak semua. Lantas kedua, justru pertanyaan ini boleh dilanjutkan kalau batunya dipotong. Kami lebih lucu lagi. Yang pertanyaannya kan kenapa sih takut sama batu satantuk? Kalau batunya dipotong boleh terus. Apa Pak Oki akan bertahan atau mengikuti teguran dari Satpol PP sendiri? Ya, kalau saya sebagai anak, orang tua ngasih wasiat ya kita bertahan. Kecuali mereka punya dasar hukum yang kuat. Tunjukin. Sejauh yang Pak Oki lihat di Perda, kita nggak ada. melanggar Nggak ada ya? apapun ya. Kita nggak melanggar apapun. Yaitu dengan pembuktian bahwa mereka mengatakan boleh diteruskan kalau batunya dipotong. Lucu ya. Bukan Nggak, ya. Alasannya nggak masuk di akal. nggak masuk dia karena batu. Kita bilang Yang jelas kita akan bertahan ya. Ya. Sepanjang tidak melanggar peraturan itu kan gitu. sepanjang tidak melanggar peraturan. Sesuai Perda, Pak Oki sudah melihat Betul. pasal per ayat nggak ada yang Nggak ada melanggar. yang relevan. Karena ini hanya sebuah bangunan makam. Dan ini tetengger, bukan tugu, bukan monumen. Ceciren. Jadi yang namanya tetengger, ya mau dibikin batunya bentuk segitiga, segi kotak atau apa kan terserah itu yang ya. mau meninggal, yang ngasih wasiat kan. Jadi Kita kacang mah terserah kita aja batunya ini yang nentuin. Batunya tuh karena ada di situ besar tadi itu jalannya daripada curam udah batu ini aja deh. Oh, Yang- dari manfaatin yang di situ ya. Dari tanah Pak Idi Kenapa ini kan? Yang turunan itu. turunan Ayah batu di sana. batu. Terus bawa back Ini- tadi gitu. Enggak, ini kan lapisan atas. Ini sisanya ini nih. Oh, di sana ini. Ini sisanya. Berarti gede Di pisan belah. atunya Pak ya? Ya kalau dibilang sebesar ini mah ada bawah gitu. Ya ampun. Bayangin aja. Itu Batu Digotong ke sini. aku nggak kebayang itu ngangkat batunya segede Ya. itu gimana Pak? Jadi intinya nggak pakai alat berat, Heeh. nggak pakai forklift, cuma kekuatan kebersamaan sama gotong royong. Gotong royong. Kekuatan Butuh itu. makan waktu berapa jam, berapa hari untuk Ya. mindahin sampai ke sini? Kalau mindahin ke sini mah kan istilahnya kerjanya gotong royong Ya, ya, Nah, kalau dibilang butuh makan apa? Makannya apa? Pak. Makannya Kan apa waktu kan? maksudnya. Butuh waktu. Maksudnya butuh waktu berapa lama? Berapa lama? Berapa jam memindahkan batu Kindan. segede itu gitu Pak? Sasasi. Kalau batu mah Kan nggak Ada pakai kan, Cira? alat bantu Alat lain berat kan? nggak? Nggak Nggak. pakai alat berat. Sebulan lebih lah. ya kan kurang lebih 2 bulan lah gitu, sampai berdiri. 2 bulan. Terus naikinnya dari pagi sampai sore jam 7 ya. Proses naikin dari sini ke Dari sana. situ sampai, Ya, sampai berdiri. seperti itu. Nggak pakai traktor, nggak pakai alat Jadi berat loh. seaya-aya tangan we gitu. Iya. Ini pejantan ini ngangkat tadinya badannya kecil, sekarang jadi gede. Jadi kekuatannya itu. Jadi nggak Kebersamaan. pakai alat. Sebenarnya kekuatan hati ya. Pak Oki, aku pengen lihat ke situ.